Jadi mau tahu kelebihannya apa? Tonton video ini sampai habis ya. Film simulation. Yang pertama adalah realistis, yang kedua ada nostalgic negatif. Di tengah dunia visual yang terus bergerak cepat, Fujifilm kembali menghadirkan gebrakan baru lewat peluncuran Fujifilm X-T33. Sebuah kamera yang memadukan kekuatan teknologi modern dengan karakter klasik ala Fujifilm. Kamera ini dirancang untuk memberikan pengalaman memotret yang intuitif, ringan, dan penuh kreativitas. Menjadikannya pilihan ideal bagi fotografer pemula yang ingin naik level maupun konten creator yang membutuhkan alat handal untuk menghasilkan visual berkualitas tinggi. Lalu, apa saja yang baru jika dibandingkan dari seri sebelumnya? Yang terbaru adalah dari sisi prosesornya, teman-teman. Jadi dia ini menggunakan prosesor generasi kelima. Sama kayak kamera X-T5, X-H2, X-H2S, dan seri-seri Fujifilm yang lebih tinggi levelnya di X-T33 ini. Yang kedua adalah dari sisi autofocus trackingnya. Jadi kemampuan X-T33 ini spesial banget. Dia nggak cuman ngefokusin tracking mata manusia, tapi dia bisa tracking hewan juga, terutama matanya. Terus ada beberapa macam subject detection lain ya, selain dari hewan, ada motor, mobil, kereta, dan benda-benda lainnya. Jadi banyak banget pilihannya. Selanjutnya di mode autonya. Jadi autonya ini dia smart banget ya dibanding dengan generasi X-T32 ya. Jadi dia bisa mendeteksi secara otomatis subjeknya dan dia mengoptimalkan kira-kira harus pakai film simulation apa. Nah, itu sih spesialnya. Dan pastinya dengan prosesor baru ini ya, si baterai atau penggunaan dayanya itu jauh lebih efisien, lebih hemat dari yang sebelumnya 370-an hingga 400. Saat ini bisa sampai 420 shot. Nah, apa yang membuatnya cocok bagi fotografer pemula? Dia bisa diatur ke mode auto yang sangat canggih banget, sangat gampang banget pakainya. Terus yang kedua, dia bisa diatur ke mode manual, dimana kalau kita pengen belajar fotografi secara mendalam, banyak banget settingan yang bisa kita custom di sini. Nah, selain itu hasil foto dari X-T33 ini sangat tajam banget, teman-teman. Ya, jadi dia menggunakan sensor generasi keempat ya, tanpa lepas filter, detailnya lebih crispy dan pastinya banyak banget pilihan film simulation yang bisa kita pakai. Dan apa yang membuatnya layak menjadi pilihan bagi content creator? Oke, buat content creator kamera ini pas banget. Kenapa? Karena dia bisa merekam dengan resolusi hingga 6,2K. Ya, resolusinya gede banget, tinggi banget, dan dia bisa merekam secara open gate. Ya, jadi open gate itu merekam keseluruhan sensor. Saat kita cropping, saat kita editing itu lebih leluasa pastinya. Terus yang kedua, buat content creator yang ingin workflow-nya lebih cepat, bisa juga menggunakan bitrate yang lebih rendah. Jadi ada dua pilihan, yaitu 25 Mbps dan 8 Mbps. Yang unik lagi, untuk USB slotnya, dia ini udah yang paling kenceng. Jadi dia kecepatannya 10 GB per second. Nah, saat kita transfer ke smartphone kita, itu kecepatannya pasti akan membantu kita ya, supaya lebih gampang transfernya, tanpa perlu ada aplikasi tambahan. Dan ada satu lagi, jadi ada format vertical video 9:16. Nah, jadi kita nggak perlu lagi muter-muter si kamera, kita tetap stay aja, misalnya taruh tripod atau taruh gimbal, terus kita aktifkan mode vertikalnya, dia akan langsung ngerekam dan hasil videonya langsung dalam format vertikal ya. Jadi pas banget buat konten TikTok ataupun Reels. Buat yang penasaran, berikut harganya. Ini yang unik, jadi special offer Fujifilm itu selalu ngasih bonus banyak banget. Kali ini X-T33 ya, kita rilis di harga 15.888.000 untuk body only, dan di harga 18.888.000 di bundling dengan lensa kitnya. Nah, bonusnya ini ada 4. Jadi kalau kita beli X-T33, dia dapat bonus 4 jenis barang. Yang pertama adalah Instaclink 3, yang kedua dia dapat ekstra baterai tambahan 1, terus dia dapat SDHC ya, jadi memory card yang dia speednya kenceng ya, itu 32 GB, plus yang terakhir dia dapat small rig leather strap ya, jadi ini menarik banget teman-teman. Halo, saya Christian dari yangcanggih.com. Sekarang lagi ngobrol sama Indra. Ini fotografer yang udah lama pakai Fujifilm. Nah, kita mau tanya nih,
pendapatnya Kak Indra tentang Fujifilm X-T30 Mark III dan lensa barunya yang ternyata imut banget, lebih imut dari di gambar. Oke. Ini kesan pertama nih gimana nih waktu pertama kali pegang dan feature apa yang kira-kira paling disukai dari X-T30 Mark III? Oke, ini pegang aja ya. Oke, nah jadi kalau misalkan dari X-T30 Mark III ya, ini saya kan memang pengguna Fuji itu dari awal kebetulan pakai X-T20 ya. Jadi kalau pertama kali first impression-nya itu, begitu saya pegang X-T30 Mark III, itu yang pertama adalah feel-nya itu sama ya. Jadi nggak ada beda, entengnya pun sama, tapi fiturnya makin banyak ya. Baik itu dari autofokusnya kan lebih bagus ya, karena udah pakai prosesor itu yang lebih canggih juga, bisa mengenalkan objek juga gitu ya. Fitur yang saya suka tentunya adalah kalau dari yang pertama itu ya, dari pengaruh dari sensornya juga lebih bagus prosesornya, sekaligus juga dia tetap itu menjaga keringanannya juga ya. Jadi selain fiturnya makin banyak, tapi body tetap bisa lebih compact. Ya, tentunya dari lensa kitnya juga itu kombinasi yang menarik sekali. Kalau teman-teman itu yang suka lensa kit yang langsung dapat ultra wide buat vlogging, untuk foto yang detail lainnya ya, untuk arsitektur itu akan sangat membantu sekali dan pas banget untuk digunakan untuk harian di 1333 ini. Nah, kira-kira nih dengan harganya 15 jutaan dan 18 jutaan udah dengan lensa, kira-kira ini Fuji yang baru ini cocok buat siapa nih? Oke, nah jadi kalau misalkan untuk harganya ya di target marketnya ini kalau menurut saya ya, ini cocok banget untuk orang yang suka lebih ke motret ya, foto entusias itu bisa. Ya lebih ke fotosentris ya. Karena memang ini dia penggunaan layar fleksibelnya itu menurut saya flip itu cocok banget sih untuk penggunaan ke yang sana usernya. Ya jadi kalau teman-teman yang baru mulai, boleh langsung aja beli X-T30 Mark. Oke, udah karena kita udah hujan, kita udahin aja.